Seperti kemarin yang saya singgung, harapan adalah sesuatu impian yang ingin kita raih dalam perjalanan hidup keluarga. Maaf ya, saya mungkin bahasanya, saya harap orang Mangga Besar ini bukan kasar, biasa bahasa Betawi gitu. Ketika saudara jadi janda pasti masih ada harapan dong. Masih dong, masa ya gue mati aja deh. Saya paling sebel tuh, saya usul nih Pak Gembala, besok kalau ada yang meninggal istrinya jangan main sinetron. Lu tinggalin begitu tanah mau dikit, ikut dorong Pak, masukin aja dia. Perempuan tuh suka begitu, ikut jangan tinggalin gua. Begitu dia udah selesai kubur, rumah sakit, asuransinya gede nggak? Ah itu tuh, ya kan? Tapi kalau laki lain lagi, kalau perempuannya udah menggap-menggap mau mati, dia langsung taruh di status, saudara. Yang kuat ya, mah menghadapi Tuhan. Supaya apa? Mantannya baca. Terus mantannya ntar bilang, kenapa lo kok? Istri gua nih udah stadium terakhir. Yang kuat ya kok, boleh datang nggak? Boleh. Sampai pagi ngobrol. Bini kubur 2 minggu, undangan keluar. Tuh laki, makanya nih mesti hati-hati nih seminar. Kalau anak muda ngayal doang, nggak laku ngayal. Kayak kira-kira dia mau nggak sama gua? Ya lu nggak ngomong nggak bakal mau sampai mati, ya kan? Lagi juga anak muda kalau naksir cewek cuman bilang begini, kita program gereja yuk, puasa, doa puasa tuh lo irit namanya, ya kan? Ajak dia ke mall, makan bayarin gitu loh ya, betul nggak cewek-cewek? Lu kalau teman-teman lu nih naksir, traktir dulu, tes kemampuan ekonomi ya. Pacaran aja belum jadi minta pulsa, malu-malu, ya. Jadi setiap orang itu punya harapan Bapak Ibu. Ya saya tidak suka teologi kemakmuran. Buat saya makmur itu masalah Tuhan percaya atau enggak sama kita. Tapi semua orang pasti hidupnya cukup. Kalau ibu punya duit 100 miliar pasti cukup. Ibu punya 100 juta pasti cukup. Karena yang bikin gak cukup itu tadi, rambut hitam jadi merah, bulu mata pendek jadi panjang. Nah itu yang bikin kita miskin ya Bu ya. Bulu mata segini aja, nggak usah pakai anti badai. Ya, kalau ini udah nggak dandan, udah begini aja ya, tenang aja. Mau naksir siapa juga bingung ya kan. Kalau udah segini jangan kawin lagi ya Bu ya. Jangan. Soalnya habis pemberkatan yang satu ngerawat yang satu gitu kan. Pemberkatan pakai jas, habis itu kursi roda tiap hari. Nyesel kok kawin, jagain dia. Ya. Mendingan ikut kebaktian aja di Mangga Besar ya Bu ya. Nah inilah yang namanya harapan. Nah kita perlu belajar saudara, menaruh harapan kepada Kristus tidak akan pernah kecewa. Menaruh harapan kepada Kristus adalah kekuatan. Jadi ibu-ibu, maaf nih karena ini yang pas deket. Ibu-ibu tuh harapannya cuma sama Kristus. Orang-orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Anak-anak muda ini harapan lu cuma sama Kristus. Mungkin saudara akan bilang gini, bapak gua nih kayaknya nggak bisa nguliahin gua nih gitu. Lu daripada sakit leher, nengok ke depan aja bos. Nah, nengok ke depan nggak apa-apa, ya kan? Taruh harapan bahwa saya ini pasti sekolah. Saya ini Bu, saya ini pasti dirawat, dipelihara. Sampai mati saya dipelihara. Ya, jangan pernah takut dan bilang gini, anak-anak saya tuh kok nggak ada perhatian. Jangan pernah nuntut juga. Saya sama orang tua saya bilang, orang tua nggak boleh nuntut anak. Dengar baik-baik. Anak sekarang bisa ngomong begini, gue kan nggak minta dilahirin. Nah, ingat ya, saudara jangan bilang gini, dulu emak lo anak 5 gue bisa urus. Sekarang lu 5 urus gue nggak bisa. Bukan begitu, karena yang 5 ngurus 5 anak lagi. Betul nggak? Betul dong. Bukan egois. Belajar kita dewasa menerima kenyataan. Saya juga akan tua seperti ibu. Saya juga ntar akan saya juga begitu. Ya, saya Pak Gembala semua bakal begitu Bu. Ya, makanya kita perlu mempersiapkan diri kita. Bu, terima kenyataan kalau anak lupa biasa aja karena Tuhan gak pernah lupa. Alkitab bilang meskipun ayah ibuku meninggalkanku, tapi dia tetap setia. Jadi hari ini kita perlu belajar jangan bergantung sama manusia, bergantung sama Tuhan. Nah, ada bagian penting yang kita perlu belajar bahwa salib Kristus harus ada menjadi nahkoda dalam keluarga. Ya, maaf nih, kan janda kan tapi punya anak, ada anak-anaknya ada. Ya, terus aja tularkan transfer yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak itu ngerti. Kita tuh ada istilahnya generasi orang tua baik sama anak supaya entah kalau gue tua anak baik sama gue. Kalau saya nggak pernah setuju itu Bapak Ibu. Kalau anak lupa sama kita ya biarin aja. Yang penting Tuhan nggak lupa sama saya. Kenapa? Karena kalau kita nuntut malah kita jadi berdosa sendiri. Sakit sendiri, ada orang tua sakit cuma mikirin anak gue lupa sama gue, ya biasa aja. Biasa kok kalau kita tanam yang baik anak kita nggak bakal lupa. Ya nggak perlu anak datang ke rumah ngapain ngeliatin orang tua.
Yang penting transfer, betul nggak? Iya, saya bilang sama orang tua saya, ngapain sih lu pengen ketemu anak lu 5? Yang penting lu ke BCA ada. Karena orang kalau udah tua, dia nggak butuh anak, yang penting pulang. Kalau udah tua, lihat warna biru marah. Beban, ya kan, kalau merah kan cepet gitu. Jadi ini bagus ya, semua ngadep ke sini aja nggak apa-apa ya. Lingkarannya stop dulu sementara. Dan jangan lupa jam 7 duduknya per grup ya. Nah, jadi supaya kita pindah posisi, jangan di sini, grup itu pindah di sini situ ya, supaya yang sana juga nggak boleh deket-deketan tuh, laki sama laki udah sama-sama jomblo deket-deketan, sulit laku saudara ya. Lu mestinya segrup itu di sini, yang 5 di tengah, mana tuh ada harapan ya, kesambet. Nah, kita akan belajar lagi saudara. Terima kasih ya pemusik yang luar biasa ini. Nah, Daud adalah contoh raja. Kemarin saya bilang begini, Daud sebelum mati dia bilang, Tuhan engkau adalah kepunyaanmu lah, kejayaan segala macam ya, itu Daud bilang. Dan sebelum dia mati, dia juga titipkan keluarganya. Gitu. Apa yang sudah terjadi sama saya, biar terjadi sama anak-anak. Saya orang yang percaya, sampai masa tua Tuhan tetap menggendong, saudara. Sampai putih rambutmu, makanya kalau beruban jangan dicet, nggak diangkat Tuhan. Alkitab bilang sampai putih rambut merah gini nggak ada di Alkitab. Ya kan? Karena uban mahkota. Ini saya bercanda, ntar lu cari ayatnya, merah nggak ada ya. Ya kan? Betul ya saudara. Alkitab bilang sampai kita dibilang gini, ke dunia orang mati pun engkau ada. Jadi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita manusia, aduh, janji hari ini 2 jam lagi lupa. Ya kan? Nah, kita akan belajar, pagi-pagi udah nguap. Ngapain lu semalam? Nonton drakor. Iya kan? Minum air putih. Orang kalau nguap bukan ngantuk, oksigen nggak naik di kepala, ya kan? Makanya kalau ngantuk tuh berdiri duduk gitu, supaya ada pompaan oksigen. Ya, nah kita akan belajar dari Daud. Lihat, Raja Daud dalam doanya pernah menyatakan harapannya kepada Tuhan sesaat sebelum ia akan meninggal dan memberikan tugas bait suci. Kalau kemarin Daud mengakui punya mula kejayaan, kehormatan, tapi hari ini dia berdoa untuk keluarganya, agar apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia tetap terpelihara juga kepada keturunannya. Bu, Bapak Ibu jangan egois. Berdoa untuk anak, walaupun nggak perlu khusus sini loh, gue mau doain, nggak usah. Tapi saya yakin orang tua pasti berdoa untuk anak. Ya, saya pernah ngobrol begini saudara, dikit aja nih. Kemarin kan ada orang Kristen lagi, ya kan? Ada anak orang kaya pukulin orang sampai koma ya saudara. Terus saya mau pelayanan, saya bilang begini sama istri saya. Lu tahu nggak? Kita itu karena tidak mengalami, kita ngomongnya ampunin aja udah, mengasihi, betul nggak Bu? Saya bilang begini, saya mau ibadah tuh waktu itu jam berapa? Saya bilang anak saya kumpulin. Lu tahu nggak? Kalau lu sampai diketok orang, sampai koma gitu, rasanya bapak lu stop jadi pendeta. Tuh anak yang ketok, gua ketok juga sampai begitu. Terus istri saya bilang, lu nggak boleh gitu dong pendeta. Lu tahu nggak? Anak itu juga dari separuh jiwa juga, saudara. Istri, suami. Teman saya itu sama suaminya pepet, begitu meninggal nangisnya juga pepet. Ternyata kalau udah meninggal baru tahu gitu. Makanya nih yang dulu judes sama suami baru tahu kan nggak punya suami, hancur gua gitu kan. Nah, saya bilang gitu. Terus istri saya bilang, lu nggak boleh dong pendeta. Lu bayangin nggak? Kita bisa ngomong begitu karena kita nggak ngalamin. Gue mungkin ke kantor polisi, dia minta maaf pakai materai 10.000, habis itu ada apa besi, gue ketok juga palanya biar impas. Kata Tuhan nggak balas. Nah, bagaimana supaya saya tidak lakukan itu? Saya senang sekali dengan doa Yesus. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Makanya hidup jangan main-main di pinggir pencobaan. Saya bilang sama anak saya, lu kalau gaul, anak saya kan baru kuliah. Udah deh, ada teman mabok-mabok dulu cabut. Nggak apa-apa lu dibilang banci kayak pecundang apa. Udah lu main yang asik aja deh. Kalau main sama anak pejabat apa, udah lu jangan sok-sokan. Kenapa? Bapak lu suka nggak suka bapak lu pendeta, saya bilang. Bukannya gue bilang kalau gue pendeta lu mesti baik, bukan. Tapi suka nggak suka bapak lu pendeta, gitu. Karena ketika lu salah lu menjadi sandungan. Saya selalu bilang begitu, Bu, anak muda jangan bawa diri ke dalam pencobaan, bos. Ya kan? Wah, gue kalau nggak mabok nggak asik, nggak. Orang bisa asik tanpa mabok, bisa kok asik. Tuh, ibu ditelepon, masuk lagi kiriman BPJS. Di sana bunyi telepon semuanya buka tas, karena ringnya sama semua ya.
Yang mana? Bukan, bukan, bro, bukan. Nah, ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi kita perlu belajar. Apa yang dilakukan Daud? Lihat doanya, yuk. Ini saya pakai juga ayat saya waktu nikah tanggal 3 bulan 3 2003. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Saya nggak tahu apakah saudara merasa diberkati Tuhan, saya nggak tahu. Tapi kalau saudara bilang, gua diberkati, maka untuk selama-lamanya berkat itu turun pada turunan kedua, ketiga, seterusnya. Karena dibilang anak cucu orang benar, nah, pakai bahasa Betawi, kagak bakal minta-minta, bos. Jadi kuncinya, denger nih yang belakang anak muda, lu jangan minta-minta, Nih, jangan lu bilang gua kan janda, gua susah, jangan minta-minta. Kalau buat saya minta tuh haram, saudara. Karena Kristen prinsipnya memberi. Ya kan, waktu kita memberi sesungguhnya Tuhan udah kasih. Saudara nggak perlu kasih 10 juta, misalkan di gereja saudara. Saudara kasih 10.000, berarti uang saudara nggak mungkin cuma 10.000. Tandanya Tuhan sudah memberi saudara lebih dari 10.000. Gitu. Jadi ingat ya, nggak boleh minta-minta. Karena apa yang Tuhan berkati, pasti terus diberkati. Ya, kita hanya memberi. Tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia itu. Ya, matahari selalu keluar dari timur, saudara, nggak pernah keluar dari barat, kecuali mau kiamat. Nah, dari ayat ini saya belajar. Kita lihat bagaimana Daud di tengah kemegahannya mengakui Tuhan itu hebat. Tapi siapa Daud? Coba lihat. Apa yang sudah dibangun sama Daud? Sehingga Daud menjadi begitu diberkati. Bahkan sampai saat ini kalau saudara pergi ke Israel, ya raja yang dihormati Daud. Ya bukan Salomo, nggak ada. Dia pakai benderanya aja bintang Daud. Daud itu luar biasa. Tapi dalam hidup, Daud itu mengalami pasang surut. Dia bagus, dia buruk, dia bagus. Hidup saya nggak suruh saudara buruk. Jangan. Karena keburukan Daud itu ditaruh di Alkitab untuk kita belajar. Jangan buruk dong. Bapak-bapak, lu jangan ngintip bini tetangga mandi, lu bilang Daud juga ngintip. Dasar lu buaya darat, buset, tipu lagi ya. Nah, lihat, karena Daud membangun apa? Membangun relasi. Daud itu membangun hubungan sehingga dia kuat. Keluarganya berantakan nggak? Berantakan, saudara. Ya kan, karena dosanya, bayangin Daud pernah mau dibunuh anaknya. Tetapi kan dia tetap kokoh, dia tetap bergantung sama Tuhan. Sehingga dia nggak mati konyol seperti raja sebelumnya. Tahu kan Saul matinya bagaimana? Kalau nggak tahu ya nanti malam baca Alkitab, semuanya dikasih tahu pendeta, kapan pinternya, ya kan? Nah, lihat hubungan relasinya, saya pilih 3 kata ini. Baik, rusak, baik. 1 menit mikir, ya kan? Kapan Daud melakukan hal yang baik pertama kali? Yang gampang aja, nggak usah teologis. Kelompok J mengalahkan Goliat. Ada jawaban? Kelompok ABG? Mau apa? Mau disuruh bawa makanan. Lu kalau bapak lo suruh bawa antar makan ke cici lo, rumahnya di Cikarang. Rumah lo sementara ada di Mangga Besar. Aku males, Pak. Lihat, kebaikan Daud pertama benar. Ini janda baca Alkitab nih. Bisa sama. Diawali dengan mengalahkan Goliat. Ya tentu awalnya dari bawa makanan. Betul ya? Kalau pernah baca Alkitab. Ini salah satu yang saya lihat dari banyak. Karena dia mengembalakan kambing domba, jago main kecapi, ya. Dia mengalahkan Goliat. Goliat itu sesuatu yang nggak mungkin bisa kita kalahkan. Goliat masa kini adalah persoalan raksasa hidup dalam keluarga. Keluaran, sekolah anak, listrik. Emangnya saya sama Pak Gembala nggak bayar listrik? Emangnya PLN datang, sorry ya saya hamba Tuhan full time. Dia paling cuman karena dia orang Batak, shalom Pak Pendeta. Terus menyembah, digunting listrik gue mati juga. Iya Pak Pendetanya. Loh kok digunting? Biar lebih sunyi Pak, doanya gelap. Jadi semua menghadapi Goliat. Goliat masa lalu manusia raksasa besar. Goliat sekarang lebih ngeri. Dia bagaikan singa lapar yang siap menerkam. Keburukannya di mana? Ada yang bisa jawab kaum bapak? Bapak mulutnya. Emang ini hal pengendalian diri yang susah. Kalau kita bisa tahu, khusus pria, gimana? Mengintip siapa?
Ya masa ngintip laki, teralah bang. Hancurnya dia justru karena hal sepele, saudara. Iya kan? Rusak. Daud berzina dan membunuh. Dia lihat sesuatu, emang dari mata turun ke hati. Mana ada orang pacaran dari hati naik ke mata? Nggak ada. Ya enggak ya. Jadi lu kalau lihat cowok pasti lu lihat, ih ganteng lu. Turun ke hati, mulai mengganggu pikiran dan nekat cek status. Gimana itu? Dia lagi main futsal loh. Aduh cedera enggak ya? Gitu. Norak, ya kan? Gue kalau datang dia kira-kira mau selfie sama gue nggak ya? Gue pernah datang minggu lalu kayaknya dia diem aja tuh. Ya udahlah, mungkin dia nggak mau. Sadar, ya udah kalau udah sadar dia nggak mau. Dia berzina, dia punya anak dari perzinannya langsung mati, saudara ya. Yang dia berdoa setengah ampun gitu. Tapi anak berikutnya karena pertobatan Tuhan berkati, ya menjadi penerus yang bangun bait suci. Ya walaupun keturunannya hancur lagi, bininya seceng bos, seceng. Toko obat Mangga Besar nggak sanggup tuh nyediain. Toko obat banyak tuh Mangga Besar ya. Dari bisa ular lah, apa segala macam. Dan jangan nih ada yang jadi dari toko obat. Ya kan, anak-anak sekarang jadi dari toko obat ya. Nah, lihat dia rusak, saudara. Tapi dia balik lagi. Makanya ada kelompok yang menjadi nabi memberkati Daud. Mana tuh kelompoknya? Nah, ini tuh lihat nih, cowok-cowok. Ya kan, Nathan, ya kan. Awas N-nya jadi Satan, ya kan. Lihat kebaikan dia adalah mau mengakui kesalahan. Bapak Ibu mengakui kesalahan itu menjadi fondasi yang kuat dalam keluarga. Sorry nih, cowok tuh susah bilang maaf. Ya, saya kan laki. Ada aja tikungannya terus. Karena cowok selalu pakai logika. Iya kan, cowok bener egois, makanya saya nggak mau sama cowok. Jadi ibu salah-salahin cowok terus ya kan, saya nggak mau. Makanya istri saya perempuan. Laki tuh sulit loh ngomong maaf, karena laki selalu pakai pikiran logika. Ya dulu mantan suami ya kalau berantem, lu nangis suami cuma bilang mungkin, gitu aja nangis, norak lo. Mikir dong lo, malu-maluin. Nah kalau perempuan kan ngomongnya, lu nggak pakai perasaan nih, gue udah tulis status tau nggak nyinggung dia kayaknya nggak ada pikiran apa-apa. Nah betul nggak, lu kalau lagi naksir cowok kan suka gitu tuh nyinggung-nyinggung, dia nggak ngerti, laki orangnya maunya to the point aja. Ya lu suka sama gue ngomong, ih sorry ya cewek ngomong suka duluan, itu tahun 70 bu, tahun 2023 nggak ada masalah cewek ngomong duluan, lu ngerti nggak sih gue naksir lu, dasar lu cowok blow on, nah gitu. Ya nggak apa-apa, saya orang yang nggak tabu tuh cewek ngomong duluan, gue udah kasih sinyal dia nggak ngerti. Dasar blow on, gue naksir lu tau nggak? Oh iya deh gue mau terlambat. Ya dong, ada harga diri dong. Daud tuh mau dimarahin, Daud tuh mau ditegur, saudara. Ini pelajaran buat saya, buat bapak-bapak. Memang berat lo laki ngomong maaf lo. Saya laki nih lama belajar untuk bilang maafnya pun nggak lego. Ya sorry, gitu doang kan? Ya maaf gitu aja. Udah kan gue udah maaf udah. Itu laki tuh. Kalau cewek sambil nyuci, buka lemari, nyanyi gaun biru pengantin. Untuk apa dia belikan cincin emas pengikat? Untuk apa? Ketahuan sirkon lah dia. Kawin kan masih miskin, ya kan? Asal batu mengkilat, berdiri di bawah lampu nyala. Ya, saudara anak, kita akan belajar. Hari ini kita akan bahas suami, istri, dan anak. Karena ini komponen yang luar biasa. Suami oke, istri nggak oke, bubar. Istri rajin, ibadah wanita, lakinya moyong, hancur. Suami istri keren, anak nggak jelas, hancur. Anak sekolah S2, S3 jago, ma bapak nggak pernah ngobrol, hancur. Jadi kalau menikah dan Tuhan memberikan kesempatan ada keturunan, itu kekuatan satu tim. Kalau sepak bola ini kesebelasan yang tangguh, nggak perlu jago, yang penting kerjasama. Ya kan, ada yang jago Piala Dunia kalah tuh. Ya kan, sama tim yang tidak jago tapi kerjasamanya kuat. Jadi hidup ini perlu kerjasama. Oke, tepuk tangan dulu, soalnya udah ada yang menunduk. Kalau temennya yang begini, umur di atas 50 gini, woi. Kalau temennya gini, di bawah 50 tonjok.
Lu yang bener lu, bikin malu aja lo, GSJ lu bikin malu lu gitu kan ya. Kalau di bawah 50 ya, di bawah 5 temen lu ngantuk lu yang bener lu. Atau nih yang pakai masker ngantuk lo tarik maskernya. Cetek. Biar pulang retreat ada tanda urapan. Yuk kita masuk pada bagian, karena ini sampai setengah 10 nih. Pas, sampai setengah 11 ya Pak. Hah? Masa? Setengah 11 Pak? Jam berapa? Oh, ini saya jam 10 kurang 10, masih ada ya? Oh iya, masih panjang lu. Masih bisa nangis, jatuh guling-gulingan, muntah. Ya, nah, saudara, bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan dalam rangka memperkuat harapan kehidupan? Yang pertama, hubungan relasi bisa dibangun, ya, sebelum kita membicarakan ini, dengan cara-cara sederhana pribadi. Saya selalu bilang, dan sampai kapanpun bilang, hari Minggu tidak banyak menolong saudara sama Tuhan. Karena hari Minggu itu tradisi, kebiasaan. Sulit ketemu orang hari Minggu yang benar-benar dia merindukan. Peziarah dalam Mazmur 122 bilang gini, aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari pergi ke rumah Tuhan. Waktu dia ada di Yerusalem, dia bilang, sekarang kakiku berdiri di Yerusalem. Pernah nggak saudara hari Sabtu sampai nangis? Suami nanya, kenapa lu nangis? Nggak sabar menunggu Minggu, mau ibadah kan? Nggak pernah. Maksudnya hari Minggu itu harusnya menjadi hari yang dinanti-nantikan. Menjadi hari di mana saudara bisa mengekspresikan sama Tuhan. Tapi jarang ya, cuman orang taunya Minggu. Untung gereja saudara cuma 1 kali kebaktian. Kalau 2 atau 3, mungkin saudara yang ngatur Tuhan. Gue mau ibadah jam 8 nih, Ci, iya. Kok jam 8 iya, begitu kesiangan, udah nanti aja gue jam 10. Itu udah nggak ibadah lagi saudara. Karena saudara sudah melanggar komitmen saudara. Oleh karena itu relasi dibangun. Bangun. Ini seperti 3 hari ini kita membangun relasi nih. Pagi ada doa pagi, nanti lagi ada acara, makan. Kita perlu ya, para janda bangun relasi sama Tuhan. Yang masih punya pasangan, bangun relasi. Saya juga orangnya nggak norak lah, nggak melankolis. Suami istri tempat tidur bangun mesti pegang tangan istri. Tuhan berkati, udah norak lah kayak gitu. Karena udah pegang tangan bini udah nggak jadi berdoa. Jadi ngaur ya kan. Mendingan jaraknya jauh ya gitu. Jadi buat saya itu, saya orang yang seneng biasa-biasa aja. Tapi yang penting dampaknya luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, ibadah bersama keluarga perlu saudara. Oke, mungkin saudara bilang, gue gak bisa tiap hari Pak. Tapi masa dalam seminggu, ibadah itu bukan berarti nyanyi puji-pujian gitu. Itu bagian dari ibadah. Duduk semeja makan berdoa itu ibadah loh buat saya. Kita berapa lama sih kehilangan suami istri, anak-anak duduk sama bapaknya dalam seminggu. Makan pagi atau makan siang, makan malam. Di rumah ya, bukan di restoran. Karena di restoran lu juga makan keluarga tapi lu main handphone, kan begitu. Di rumah yang berkualitas itu perlu ada. Saya tahu sibuk, saudara bilang gue nggak bisa jaga pabrik, masa seminggu sekali aja nggak bisa sih? Untuk ngobrol, makan, doa bareng, terus tanya sekolah lu gimana? Anaknya ngobrol, papa gimana kerja? Piaraan udah selesai belum? Masih simpen? Nah, mau ngomong, ya kalau emang bapak lu genit lo ngomong, Pak, lu masih genit. Mama udah mulai tua lo, gue mulai gede, gue sadar. Kalau bapak nggak bisa bilang apa-apa, tuh gue gampar lo Pak. Gila. Dua-duanya penyembah setan rupanya. Kalau lu kenapa lu mau gampar gua? Bukan, yang bapak piara tuh dulu pacar gua. Waduh, kacau lah. Jadi dulu waktu pacaran bapaknya udah ngelirik-ngelirik tunggu putus. Bapaknya rupanya burung bangke, saudara ya. Putus sama anaknya dipacarin. Jangan, saudara. Kita perlu dalam seminggu duduk. Saya nggak suruh saudara tiap hari deh, ntar saudara stres. Masa seminggu sekali nggak bisa sih duduk? Ya Bu, biar suami udah nggak ada, panggil anak lu. Hari Jumat lu yang pada kuliah kumpul, gue mau makan malu. Paling anak udah, emak mau bagi warisan, nggak apa-apa. Kumpul aja, makan, bayarin Ci. Biar anak udah kerja, gue bayarin, gue masih ada duit. Walaupun cuma makan bakmi, makan ngobrol perlu loh. Apalagi sama menantu, ini mertua sama menantu cewek kan sulit akrab. Karena merasa anaknya diambil terus, ya itu psikologis penelitian. Ya, kalau sama menantu perempuan tuh agak kurang akrab, ngatur-ngatur anak gue. Tapi kalau kaya, atur aja anak gua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau kemana? Ke Zemzem. Mama ikut ya. Matre. Ya. Ibadah rutin tiap minggu. Saya selalu gini. Saudara punya gereja, namanya gereja lokal. Kalau saudara di Mangga Besar 4, please.
Kalau jam ibadah itu lu keluarga kandung lu meninggal aja lu baru nggak ibadah mungkin ya. Kalau masih saudara ibadah dulu lah. Lu ibadah lu balik mayatnya masih ada. Iya serius. Saya ngomong begini banyak orang bilang, "Oh, kan namanya orang meninggal." Udah. Lu ibadah jam berapa? 9:30 ya. Lu apapun yang terjadi, jangan janji antara jam 8 sampai jam 1. Kenapa? Itu tempat lu di Mangga Besar 4. Bukan saya ngomong gini karena ada gembala. Sama gereja lain juga saya bilang begitu. Ya gue gak bisa ada reuni. Lu datang jam 1 reuni lu masih ada. Betul gak? Jangan sok sibuk. Ya gue panitia. Lu bilang gue panitia gue urus. Tapi minggu gue ibadah dulu. Ah lu sok Kristen. Emang gue Kristen. Bukan sok Kristen. Ya kan? Ya mesti berani loh bu. Pertumbuhan iman keluarga kita tuh dibangun oleh siapa? Bukan oleh suami, oleh istri dan anak, oleh kita sendiri. Ya, jadi ini penting. Ya, hari Minggu depan ibadah. Jangan napas, Natal Pasca rame, retreat gratis aja penuh. Anak gue boleh ikut nggak? Cucu gue boleh ikut nggak? Dasar lo. Setahun aja lu dikumpulin kolektor nggak nyampe yang per hari ini. Ini sehari saya tanya 260, lu setahun 52 kali. Kasih goceng, nggak dapet, saudara. Tapi kan kasih karunia, bisa pergi ke puncak, betul nggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya nggak, Neng? Ya kan? Belum tentu anak cucu lo bawa ke puncak. Gereja bisa bawa. Ya nggak? Itu kan itu bukti bahwa kasih Tuhan itu bisa lewat siapa aja. Sabar lu. Lu yang muda-muda naik bis 5 detik bisa. Kalau satu nenek 10 menit ya sabar. Makanya jangan naik duluan, panas kan. AC belum nyala pan, belakangan aja lu. Nenek udah duduk semua, gigi palsu udah kepake semua, baru lo masuk. Mesti ngerti ya. Betul ya Nek ya? Nanti besok pulang perhatiin lo panitia. Jangan nanti udah sampai Ciawi, gigi. Pokoknya gigi ketinggalan, nggak ada yang ngambil. Jadi sebelum pulang perhatiin ya. Ibadah tengah minggu Bapak Ibu kan ada kan ibadah perempuan ya. Kaum pria nih bapak nih, saya udah kenal nih lama nih puluhan tahun. Hadir terus nih. Tiap saya kebaktian ketemunya ngadu, jatuh lah kemarin. Ntar saya ketemu lagi Desember, ntar ada jungkir balik. Pokoknya tapi hadir. Hadir terus loh bapak ini. Saya ingat banget ya Pak luar biasa loh. Di Raja Wali, di mana-mana. Cuman pas saya ke Israel saya nggak ketemu. Tapi kalau seputaran Batu Tulis semua tuh hadir. Maha hadir ya kan? Omnipresent. Kenapa? Itu aja tantangan, betul nggak Pak? Perjuangan, orang rajin ibadah aja sulit, buat bertumbuh secara progresif bagus itu sulit, saudara, apalagi yang males. Ingat ya kaum bapak tuh, pemuda ada, jangan cuma main futsal lo rame, ibadah kagak. Ya itu nggak bagus juga, ya kan? Olahraga lain boleh ada, tapi ibadah mengisi rohani itu penting. Nah, ini bagian-bagian yang penting buat saudara semua. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hubungan atau relasi yang sudah kita bangun bisa kita pertahankan? Kemarin membangun relasi dengan mengakui kebesaran Tuhan. Membangun relasi itu dengan apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan, melupakan semua yang di belakang, lalu hidup dalam damai sejahtera. Udah punya dong waktu bertobat, bagaimana mempertahankannya. Ini yang perlu kita pelajari hari ini sampai 10.30 lebih dikit. Soalnya sekarang main bola aja ada injury time, Pak. Kan ada waktu cedera, ya kan? Ada yang kadang-kadang 7 menit, 8 menit. Kan Oma kan tadi aja mau yel-yel aja persiapannya 12 menit. Ya kan? Jadi jangan salahin saya dong panitia. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, ini pertanyaan yang hebat. Demikian juga kamu, hai suami, dengar baik-baik, dan calon suami. Demikian juga hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Lemah ini dalam hal fisik, saudara ya. Tapi enggak juga ya, sekarang perempuan smackdown ada juga ya. Perempuannya smackdown, lakinya kurus gini, mati udah. Nah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya nggak percaya simsalabim gitu ya. Saya bukan orang yang langsung comot-comot ayat. Tapi kalau ini sih tafsirnya udah nggak susah nih saudara. Nggak perlu cari akar-akar kata. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi saya percaya banget istri punya kekuatan dalam keluarga. Pak nih yang masih punya istri. Bini lu tuh kuat walaupun tukang nangis. Karena lagi lu gila, misalkan lu main serong, lu nggak pulang. Nih berdoa nih semua nih. Yang tersiksa lahir batin ini. Supaya apa? Di tengah lu buat dosa, doa lu didoain dia, kerjaan tetap jalan gitu. Tapi nggak sadar-sadar kan, udah bangkrut baru. Ada perempuan yang bisa tahan lu suaminya 20 tahun nggak balik-balik, ya nggak?
Dia doain terus, akhirnya baliknya pas sudah apa? Cuman bawa tas kresek sama kursi roda. Sial bener kan? Habis pemberkatan, punya anak, dia pergi, akhirnya yang mau mati lo yang mandiin. Dasar. Tapi itulah jalan hidup, saudara, kita nggak tahu gitu ya. Semoga nggak ya, ini nggak ada ya, nggak ada yang di luar ya, nggak ada ya, semua main dalam ya. Nah, yuk, dari sini saya belajar. Suami itu harus hidup bijaksana dan hormati istri dan anak. Ini jangan ribut, karena sampai 10.30. 1 menit aja nih, lo kumpul, lo sebagai anak laki, sebagai istri, sebagai suami, coba lu kumpul, deket lagi, bikin kelompok lagi, bikin lingkaran lagi, lu jangan bengong, ayo cepet, itu bengong, bikin lagi nih, ngumpul lagi, cepet, hey, ngumpul lagi, menit aja, cepet, mikir, deket ngobrol. Kalau lu anak, sikap bapak lu yang bijaksana tuh kayak apa? Diskusi nih, kurang rapet nih yang sini nih, nah, ngobrol. Nah, nanti saya cuma mau tanya satu kelompok dari anak, yang saudara sebagai anak pikirkan kalau bapak gue tuh bijaksana, hormat kayak apa? Yang perempuan, jawab nanti pendek-pendek aja. Kalau dia bijaksana apa? Kasih uang jajan banyak atau apa? Udah? Sekarang saya minta di bagian yang mic-nya boleh lah ya. Saya dapat jawabannya ya. Setiap grup punya juru bicara ya, tunjuk. Jangan udah dikasih mic-nya dorong-dorongan. Oke? Kita mulai dari grup Bapak ini. Hey, bos, siapa juru bicaranya? Jangan tunjuk-tunjukkan. Selama-lamanya amin. Lu kalau masih ada emak lu anak. Mau kata bilang, mama masih ada papa, gue udah janda, gue udah pengalaman. Tetap lu anak. Karena selama orang tua masih ada, kita tetap statusnya anak. Gitu ya. Walaupun udah beranak. Ya kan? Nah, ini penting saudara. Buka ruang untuk ngobrol. Bagaimana harapan itu ada kalau nggak punya ruang untuk ngobrol? Lalu, nah, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Makanya banyak anak tawar hati sama orang tua. Karena gue mau ngomong apa aja salah. Gue bingung deh sama emak gue. Gue bingung sama bapak gue. Gue mau begini salah. Cowok datang ke rumah aja curiga. Dasar sih punya bapak playboy kayak gini. Nah, dulu mungkin bapaknya tukang gonta-ganti pacar. Begitu anaknya ada cowok naksir, kayaknya nggak jelas. Udah penghakiman aja. Dan anak mengalami kepahitan. Akhirnya pacaran sama yang celana cingkrang. Doanya jadi lain. Kita hari Minggu tinggal datang, dia mesti cuci muka. Kan lain. Nah, ini untuk suami, saudara. Bagaimana dengan istri, saudara? Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini ayat ini kalau saya nggak salah tafsir, ya, supaya bapak-bapak jangan pakai ayat ini untuk injak istri, gitu ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya nggak ajarin istri lawan suami ya, bukan. Tetapi tunduk dalam arti kata suami yang takut akan Tuhan. Kalau tunduk disuruh jual narkoba, gimana bu? Kan banyak istri jual narkoba ya, zaman dulu yang mesti ganja gitu ya. Ada kan banyak gitu. Iya. Banyak loh, betul nggak Pak? Di TV ketangkep istri jual narkoba. Dia nggak tahu yang disuruh suaminya apa. Tapi lu mesti tunduk. Nah, itu salah. Gitu. Ya kan? Jadi, Bu, jangan lempar kursi, Bu. Jadi ini jelas. Yang kedua, tunduk kepada suami dan hormat kepada anak. Apa sih yang ada di pikiran anak-anak, bapak-bapak, dan istri? Menjadi istri yang hormat dan tunduk kepada suami. 1 menit lu diskusi lagi ya. Ayo diskusi lagi, jangan bengong liatin saya. Kalau disuruh diskusi langsung merapat, cerek kayak cucian kotor. Kalau saya ngomong, cucian dijemur. Nah, ya. Nah. Ayo diskusi. Ini karena udah senior dari jauh aja udah bisa saling ngobrol. Nah. Nih. Baca dong. Kamu masih nanya lagi, kok diskusi apa? Ngapain dari tadi nggak denger? Nih, istri yang tunduk pada suami dan hormat sama anak tuh yang seperti apa? Nah, ya pikir sendiri ya sampai tahu. Nah, coba menurut saudara, istri yang hormat dan tunduk itu sikapnya harus seperti apa? Menurut kamu, mama kamu tuh hormat sama papa sama mama tuh kayak apa? Gampang kan?
Menurut ibu-ibu menjadi istri yang kita bukan budaya Kristen seperti itu. Karena waktu Adam bingung di Taman Firdaus, dia nggak punya teman sepadan. Masa Adam kawin sama singa? Kan nggak mungkin. Ya sama ular nggak mungkin, kecuali Nyi Roro Kidul, ya kan? Makanya dia bilang, Tuhan kasih dong yang sepadan. Diambil kan, dikatakan diambil tulang dari, jadi sepadan. Jadi istri itu sebetulnya fondasi dalam rumah tangga. Gedung ini kalau fondasinya nggak kuat, kita duduk nyanyi rame-rame, rubuh. Makanya suami, sorry ya, saya udah bilang ya, denger nih suami nih. Istri meninggal 2 minggu bisa kawin lagi loh suami. Karena dia nggak punya teman sepadan, dia timpang. Tapi janda bisa gedein 5 anak tanpa suami. Betul, saya ngomong ini karena tante saya 5 anak, jadi pejabat lagi. Bukan anak-anak gede kayak tikus begitu aja, enggak. Bisa disekolahin, kerja keras, dagang, bawa beras, bawa apa. Jadi perempuan itu sesuatu yang kuat. Makanya suami-suami hormati istrimu. Begitu istri ngamuk dikit, kalau istri bilang gini, gue pergi nih. Suami nggak pernah takut, tapi pergi beneran baru dia bingung malam. Makanya jalan kali jangan gertak. Gue pergi bener nih, gitu kan. Mana ongkosnya? Gitu. Ya kan? Tunduk berbicara tentang menghormati suami sebagai kepala. Benar. Kalau engkau tunduk, itu sebagai kepala, kepala di dalam apa? Nanti kita lihat Alkitab bilang. Seperti kita tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Ya, dengar suami-suami, jangan terus, lu lihat tuh ayat tuh, lu mesti tuh ngadu, lu nggak belajar Alkitab namanya. Ya, yang ketiga, suami juga perlu diperingati, ya kan? Karena di ayat 19 dibilang gini, jelas saudara, ayatnya bilang, hai istri, hai suami-suami, hormati juga istri. Di ayat 19, kalau 18 kan istri-istri tunduk, 19-nya suami-suami juga hormati. Kalau you tampar istri, you tampar dirimu sendiri dong. Tampar dulu bagaimana rasanya sakit, gitu kan? Kan karena kita ini sudah menjadi satu, gitu. Jadi jangan egois, ya. Didik anak dalam pengenalan takut akan Tuhan. Tadi yang ibu senior bilang, kalau ada yang negatif ya bilang anak jauh dong. Kayak anak-anak dengar, hormati mamamu. Saya nggak mau seperti itu. Yang melankoli 9 bulan 10 hari, tahu nggak dia mengandung kamu? Norak tuh bahasa begitu. Emang masih 9 bulan 10 hari. Kalau 7 bulan prematur namanya. Kalau 10 bulan, nah itu dari planet yang lain. Nah sekarang pada bagian yang terakhir, mari kita lihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Ini bagian terakhir. Hiduplah menyenangkan orang tuamu. Apa sih yang dirindukan ibu agar anak menyenangkan ibu? Apa yang diharapkan bapak agar anak itu nyenengin bapak? Apa yang diharapkan anak-anak agar engkau bisa nyenengin orang tua? 1 menit dari sekarang. Diskusi lagi, jangan liatin saya. Apa sih harapan ibu supaya anak ibu nyenengin ibu? Itu perlu kita jawab. Apa sih harapan ibu yang single parent ini agar anak nyenengin? Apa harapan kalian untuk bisa nyenengin papa mama kalian yang mungkin, kenapa? Karena nggak ada orang tua menasehati anak itu untuk yang ngaco, nggak ada. Saya bicara tentang orang Kristen ya, tidak ada. Jadi kalau kita mau terima orang tua, saya kasih tanda petik, itu bicara tentang orang tua yang sudah Kristen, pasti datangkan damai sejahtera. Setidaknya waktu kita nurut, emak bapak damai ya nggak? Nggak tidur gelisah, anak gue belum balik nih, anak gue belum balik. Katanya ada doa pagi sampai jam 12, balik jam 4. Atau lo masuk sono jarak Pangeran Jakarta, Mangga Besar Raya, lo ke kafe ya orang tua lo pusing lah. Ya, salah satu cara menyenangkan Tuhan ya menaati orang tua. Salah satu cara ya, yang cara lain melayani dan lain sebagainya. Jadi khusus untuk anak-anak, saya tahu bapak mama kamu tidak sesuai apa yang kau mau, nggak seideal apa yang gue mau. Bapak gue jadul, mak gue nggak ngerti kalau diajak ngomong doa melulu. Udah turunin tensi ego. Saudara mulai senangkan Tuhan lewat menaati orang tua. Seneng nggak seneng, apalagi maaf ya, ada anaknya nggak bu di sini? Apalagi mak lo udah sendiri, gitu loh. Bikin dia juga punya damai sejahtera. Jangan kalau mak lo cerewet lo nyanyi sendiri lagi, capek kan? Akhirnya nyusul ntar. Papa mama nggak kuat, jihil. Ya, lalu lihat. Jadi hari ini harapan-harapan boleh lihat ke depan, semua kursinya boleh diputar. Harapan dalam perjalanan keluarga kita akan terwujud jika kita mau melakukan beberapa tindakan. Saya simpulkan, harapan-harapan itu ada ketika saudara dan saya
mau melakukan prinsip sederhana, bangun hubungan atau relasi yang benar sama Tuhan. Seperti Daud melakukan itu. Kesalahan Daud banyak, saudara. Kita hitung pakai jari lebih. Tapi kenapa dia begitu dihormati Tuhan? Karena dia berbalik dari jalannya yang salah untuk memulai kehidupan yang baru. Yang kedua, jalani kehidupan rumah tangga dengan dasar firman Tuhan. Nggak ada teori apapun yang mengalahkan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan baru, saudara boleh ambil itu di psikologi keluarga dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan itu menyembuhkan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi jalan keluarga saudara, terang bagi kaki saudara melangkah. Dan yang ketiga, tiap anggota keluarga harus saling memberi ruang dalam berdiskusi. Hari ini beri ruang bapak-bapak yang egois, harus berani ngomong sama istri, menurut lu apa? Tanya anak, menurut lu apa maunya? Gak apa-apa, tapi tidak egois lagi. Papa mungkin salah nih. Nah, Pak, masukan dari kamu apa? Itu mesti ada ruang. Begitupun ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu ke anak-anak kan kadang-kadang sekarang lucu, emak umur 40 nggak mau kalah cantik sama anaknya yang 18 tahun. Saya hampir 90% pelayanan emak umurnya 45, 50, lihat di Facebook teman saya emak semua. Cantiknya kayak anak SMA, nggak rela anaknya lebih cantik. Nah, itu egonya diturunin. Cewek kalau udah 40, lu denger nih ya, kalau udah di atas 40, cewek itu menurut penelitian saya gitu, krisis kepercayaannya hilang, makanya mulai tarik, sulam, corek. Boleh nggak Pak, saya nggak mau ikut campur deh, selama lu punya duit dan sanggup merawatnya terserah. Tapi kalau lu tarik nggak sanggup merawat, muka lu kayak singa lo tuanya. Betul ya Bu ya? Ada yang bengkak kiri, bengkak kanan. Jadi makanya kalau nggak punya duit udah pasrah aja. Ya begitu aja laku kan Bu, betul nggak? Nggak usah tato alis. Saya nggak bilang dosa, boleh tato. Cuma kalau tua nggak nahan, turun segini loh. Tatonya di sini, kan jadi repot. Mau retreat lama di kamar ngapain? Nahan tato. Ah capek kan? Nah, jadi buat saya biasa-biasa aja. Ya istri dengan anak-anak wanita itu harus menjadi sahabat. Ya sama anak pria, bapak-bapak. Saya berusaha setengah mati loh, saudara, mau menjadikan dua anak laki saya sahabat, saudara. Kalau bapak sama anak ada gap langsung, aduh bapak gua. Saya berusaha jalan gandeng dia, pengen bikin dia seperti teman di satu sisi, walaupun saya tetap bapaknya, tetap ada jarak yang mengatur dia bicara sama saya, tetapi harus seperti itu. Ya, jadi biarlah ini menjadi perenungan kita lewat 10 menit ya. Nanti kopi break cepet-cepet aja langsung minum. Yang makannya kalau nggak bisa cepet donat, blender aja langsung minum. Cuma biar cepet ya, tolong panitia kue-kuenya di blender biar oma-oma langsung sedot. Beres semua ya, karena mungkin jam 11 mulai lagi ya. Udah break langsung makan. Oh ya tenang, break harus makan. Jadi nanti ngunyahnya pelan-pelan ya, Havermut ya. Nah, biarlah ini jadi perenungan bagi kita. Yuk kita baca nomor 1 sampai 3. 1, 2, 3. 2, 3. Lihat kiri kanan saudara dulu, tos. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersama keluargaku melayani Tuhan.